Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Didin Wahyudin, SPD MT PhD, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Nah, di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Mikroprosesor yang berjudul Rancangan Arduino Minimum System Palang Kereta Otomatis. Di sini kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nabil Sarafisa Putra. Nama saya Wulan Margareta dengan NIM 2203257. Nama saya Nur Hanina dengan NIM 2202321. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari alat itu palang pintu kereta api otomatis. Jadi, pada zaman ini kemajuan teknologi tentunya berkembang dengan sangat pesat, yang dapat menghasilkan banyak alat yang dapat bekerja secara otomatis. Dengan kata lain, alat tersebut beroperasi tanpa adanya perintah dari manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai fungsi. Teknologi dapat berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk mempermudah aktivitas manusia untuk menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satu aspek penerapan teknologi pada zaman ini itu pada aspek transportasi. Untuk aspek transportasi, teknologi dapat berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan. Nah, kecelakaan kereta api merupakan salah satu peristiwa transportasi yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah persoalan pintu perlintasan kereta api. Dalam rangka mengurangi kecelakaan tersebut, perlu kiranya di perlintasan yang tidak dijaga diberi perlintasan otomatis. Sedangkan di perlintasan yang dijaga dipasangin kontrol pintu otomatis untuk mengurangi human error, tetapi tetap dapat dikontrol secara manual ketika diperlukan. Jadi, pada perlintasan kereta api itu sering terjadi kecelakaan karena dua aspek. Yang pertama itu karena kelalaian petugas, dan yang kedua karena mungkin ketidakdisiplinan dari si pengemudi itu sendiri. Makanya palang pintu kereta api otomatis ini dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menanggulangi terkait kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada perlintasan kereta api. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari rancangan kami ini. Yang pertama adalah keselamatan. Tujuan utama dari rancangan ini adalah meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api dengan menggunakan sistem otomatis yang dapat mendeteksi kedatangan kereta dan menutup palang pintu secara otomatis sebelum kereta melewati perlintasan. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Sistem otomatis ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengaturan perlintasan kereta api dengan mengotomatisasi proses pembukaan dan penutupan palang pintu. Waktu yang diperlukan untuk mengatur perlintasan dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aliran kendaraan. Lalu yang terakhir adalah kemudahan penggunaan. Rancangan ini juga bertujuan memberikan kemudahan penggunaan bagi operator sistem kereta api dengan menggunakan Arduino Minimum System yang relatif mudah diprogram dan konfigurasi yang sederhana. Sistem ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan dapat dioperasikan dengan keandalan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan aplikasi dalam kita memakai program Walkwi. Terus untuk linknya sebagai berikut. Untuk selanjutnya kan untuk sistem kerjanya ada bagian rangkaian dan juga bagian codingannya dari si Walkwi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya satu persatu. Pada bagian pertama itu terdapat definisi-definisi. Di sini 3 define yang diberi nilai 3, trick pin diberi nilai 2, dan pin buzzer diberi nilai 5, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya di mana echo pin memiliki fungsi untuk memantulkan gema dan trick pin berfungsi untuk memicu atau memacu pancaran gelombang. Ultrasonic di mana nilai tersebut sesuai dengan rangkaian telah kita buat tadi.
Selanjutnya, program dengan input servo heads. Nah, pada fungsi tersebut menyediakan fungsi-fungsi untuk mengendalikan servo motor, di mana dengan variabel myServo, rotasi, dan interval variabel servo digunakan untuk pengontrol servo motor. Dengan variabel rotasi yang digunakan untuk menyimpan sudut rotasi servo. Nah, servo ini diberikan nilai dengan 90 derajat. Variabelnya untuk digunakan sebagai penyimpanan interval waktu yang diberi nilai dengan nilai 0. Selanjutnya pada fungsi float grid distance dengan satuan cm, ini fungsi yang digunakan untuk membaca jarak dalam satuan cm menggunakan sensor ultrasonik. Nah, di situ terdapat digital rate driven low, menetapkan pin trig sensor ultrasonik dari low to max dengan 0 volt delay microsecond dengan nilai 2 itu memberikan jeda selama 2 mikrodetik. Lalu digital menetapkan band sensor ultrasonik ke height dengan 5 volt. Lalu delay microsecond dengan nilai 10 memberikan jeda selama 10 mikrodetik. Digital trig pin low menetapkan pin trig sound kalau dengan nilai 0 volt. Lalu di situ terdapat integer height mengukur durasinya yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik dan juga dia menyimpan dalam variabel durasi, di mana fungsi bawaan durasi untuk mengembangkan durasi dari mikro dan membaginya dengan 2 karena perjalanannya bolak-balik. Pada fungsi sound buzzer itu digunakan untuk menghasilkan suara buzzer berdasarkan interval yang diberikan. Dengan if interval kurang dari 500, jika interval kurang dari 500, maka buzzer akan mengeluarkan suara dengan nada 250 Hz. 250 ini menghasilkan suara buzzer yang dengan frekuensi 250 Hz pada pin buzzer yang ditentukan dengan besar 500 jika interval lebih dari 500. Maka buzzer akan mengeluarkan suara 100,800 akan mengeluarkan suara dengan frekuensi 100 Hz selama 800 mili-detik pada pin buzzer yang lebih dari 500. Nah, untuk point setup-nya ini berfungsi untuk mengeksekusi hanya sekali saat Arduino dinyalakan. Pin mode trig underscore pin output dan pin mode icon input pernyataan ini mengatur mode print underscore yang berarti akan digunakan untuk mengirim sinyal suara. Sedangkan echo pin diatur sebagai input yang berarti digunakan untuk menerima sinyal suara. Pin mode pin buzzer input ini mengatur mode find buzzer sebagai output yang ditujukan untuk mengendalikan buzzernya ini 90 derajat, yaitu menghubungkan servo motor ke pin myself folder rate 90 ini menggerakkan servo motor ke posisi sudut 90 derajat. Posisi ini digunakan sebagai posisi awal untuk servo motor void loop ini yang akan dieksekusi secara berulang selama Arduino berjalan. Fungsi tertutup palang ini adalah fungsi yang digunakan untuk menutup palang pintu dan terdapat pada rangkaian interval plus sama dengan 100. Variabel interval ditambahkan dengan 100. Hal ini digunakan untuk mengatur interval waktu antara setiap eksekusi perulangan. If interval lebih dari 1000, itu intervalnya sama dengan 0. Jika variabel f interval melebihi 1000, maka nilai variabel r akan diatur kembali menjadi 0. Hal ini bertujuan untuk mengatur batasan waktu agar interval tetap dalam rentang waktu tertentu. Lalu pada void tutup palang ini yaitu berfungsi membaca jarak menggunakan fungsi read distance dalam cm. Penyimpanannya dalam variabel jarak antara rentang 0 hingga 80. Artinya ada objek yang terdeteksi dekat dengan palang pintu, lalu sound buzzer dipanggil untuk menghasilkan suara buzzer. Kemudian fungsi tutup dipanggil untuk menutup palang pintu jika ada jarak tidak berada dalam rentang tersebut. Artinya jika tidak ada objek yang mendekati, maka palang pintu otomatis
berfungsi untuk membuka. Untuk fungsi tertutup, baik pin buzzer dipanggil untuk menghentikan suara buzzer. Fungsi tertutup ini memanggil untuk menutup palang pintu secara bertahap. Fungsi ini memeriksa apakah rotasi kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Jika iya, fungsi servo rotasi ini digunakan untuk menggerakkan servo motor ke posisi yang sesuai dengan rotasi saat ini. Untuk selanjutnya terdapat perintah delay 100, yaitu memiliki jeda selama 100 milisecond. Kemudian untuk nilai rotasi dikurangi 1 agar servo motor bergerak secara bertahap menuju posisi penutupan. Dan pada akhirnya terdapat perintah if rotasi lebih kecil sama dengan 0. Di sini fungsi servonya ini untuk menggerakkan servo motor ke posisi yang sesuai dengan rotasi saat ini. Selanjutnya adalah perintah delay 100. Kemudian nilai rotasi ditambah 4 agar servo motor bergerak secara bertahap menuju posisi pembukaan. Dan pada akhirnya dapat perintah if rotasi lebih besar sama dengan 90 derajat. Untuk rotasi sama dengan 90 derajat untuk memastikan bahwa rotasi tidak lebih dari 90. Jadi terdapat 74 baris untuk codingnya. Terdapat banyak sekali fungsi-fungsi yang digunakan untuk menjalankan si Arduino ini untuk menjalankan motor servo. Mungkin sampai sini dulu aja untuk penjelasan dari kelompok 10 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kami dari kelompok 10 ini memiliki kekeliruan dan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya pada diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.